Tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Polisi berulah lagi, pencabut surat kuasa bukan Baradae Deoli Payumara, Jenderal Dong. Di 2 PH Baradae itu ngomong di 2 PH, di 2 PH tuh penasihat hukum. Di 2 PH Baradae itu ngomong terlalu banyak, masuk ke materi dalam bicara ke media. Kalau dia nggak bisa manut, cabut kuasanya. Ini pesan dari siapa, Bang? Nggak tahu saya, siap jenderal dong. Polri itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Advokat juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi jangan merasa penegak hukum Polri ini lebih punya power. Ada caturawangsa penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Ini sama-sama penegak hukum. Jadi jangan merasa yang satu lebih penegak hukum daripada yang lain gitu loh. Cacat formil dong, ya kan? Maksud saya begini, ketika saya ngajukan gugatan perdata ke Baradae karena pencabutan ini ini, saya pengen tahu apa persoalannya. Apa persoalannya ini kemudian, tapi ini menguntungkan karena nggak ada lagi BAP yang berubah. Nah, tujuannya itu. Nggak ada lagi BAP yang berubah karena nunggu putusan pengadilan. Jadi BAP tetap BAP yang punya saya pasti. Kalau ada yang berubah pun berbahaya. Saya ada tantangan situ. Jadi harus tanda tangan saya. Dan saya sama Pak Burhanuddin mencatat apa itu isi BAP. Jadi dengan saya mengajukan gugatan, mencegah terjadinya perubahan BAP di hari Senin itu. Tapi sekarang juga pasti orang nggak berani nih. Saya udah publikasikan di hari Sabtu ini kan, aman BAP-nya. Richard kan ditahanan, dia nggak bisa ngetik, ya kan? Kemudian dia nggak punya keahlian secara hukum, dia brimob, ahlinya tembak. Siapa yang nulis ini? Nah, pengacara yang baru datang ini tiba-tiba seolah-olah dia yang bekerja, sampaikan informasi kepada publik, kan nggak fair itu, ya. Kalau dia mengaku tiba-tiba ada yang meminta. Bukan karena pengacara itu dia mengaku, karena apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh tim sus, menyampaikan kepada dia, kasih orang tuanya didatangkan, adalah upaya untuk ada upaya membuat dia untuk tergugah bahwa ancaman hukumannya cukup berat, jadi jangan tanggung sendiri, sehingga dia secara sadar membuat pengakuan. Nah, jadi jangan orang tiba-tiba ditunjuk sebagai pengacara untuk mendampingi pemeriksaan, terus dia ngoceh di luar seolah-olah pekerjaan dia, ini kan nggak fair. Nah, selanjutnya ini 1-2 hari tiba-tiba kata-katanya dicabut. Nah, kami sendiri belum ketemu lagi dengan Baradae gitu. Bagaimana caranya dia mau mencabut, mengkonfirmasikan, ada hal-hal yang formal juga. Paling tidak kita dipertemukan dengan Baradae gitu, apa benar mau dicabut. Kalau Baradae selama kami mendampingi luar biasa senangnya gitu. Nah, makanya bertanya-tanya juga ke tim kuasa hukum ini ada apa lagi nih. Dan publik juga harus mengetahui juga. Audio Jungle. Audio Jungle. Polisi berulah lagi, pencabut surat kuasa bukan Baradae Deoli Payumara, Jenderal Dong. Mantan kuasa hukum Baradae Deoli Payumara kembali mencium adanya oknum polisi yang mencoba berulah dalam penanganan hukum Richard Eliezer. Ia menyatakan pencabut kuasa polisi 24 tahun itu bukanlah Baradae, melainkan polisi lain berpangkat tinggi. Ia menduga kuat adanya sosok jenderal di balik pencabutan kuasanya. Dugaan tersebut didasari pada ucapan siap jenderal dalam sejumlah untayan pesan singkat yang ia terima. Nggak tahu saya identitas jenderal tersebut, tapi ada ucapan siap jenderal. Jenderal dong, kata Deolipa kepada wartawan Ahad 14 Agustus 2022. Deolipa belum dapat memastikan siapa sosok jenderal yang berupaya menekan bawahannya untuk mencabut surat kuasa Baradae tersebut. Namun ia menunjukkan kepada publik sejumlah kertas berisi percakapan WhatsApp yang isinya semua mendukung pernyataannya tersebut. Dari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh Deoli Payumara, pesan yang terlihat itu adalah pesan yang diteruskan. Dia dinilai terlalu banyak bicara materi ke awak media. Izin Pak, pernyataan pengacara Baradae yang ditunjuk oleh Ditpidum di media bertolak belakang dengan BAP Baradae, ditulis pesan singkat yang diteruskan. Di 2 PH, penasihat hukum Baradae itu ngomong terlalu banyak masuk ke materi dalam bicara ke media. Kalau dia nggak bisa manut, cabut kuasanya, lanjut pesan tersebut. Deolipa mengaku pernah dipanggil oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Dia diminta mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Baradae, namun dia menolak.
Saya dipanggil ke ruang Bareskrim. Iya, saya menolak. Menolak mengundurkan diri sebagai pengacara Baradae, saya pengacara lama. Pak Burhan juga pengacara lama katanya. Kendati begitu, ia tak mengungkapkan secara terang identitas pihak yang ia temui saat dipanggil ke Bareskrim untuk mengundurkan diri. Nah loh, tanda tangan Baradae di surat pencabutan kuasa ternyata palsu. Siap-siap polisi bakal diincar pengacara. Deoli Payumara, mantan kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae, membeberkan kesepakatan kode surat menyurat antara dia dan Baradae terkait kasus Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Deoli Payumara dan tersangka penembak Brigadir J, Baradae sepakat mencantumkan kode jam dan tanggal pada setiap surat. Tapi untuk surat pencabutan kuasa hukum tidak mencantumkannya. Deoli Payumara menduga surat pencabutan kuasa dari kliennya dibubuhi tanda tangan palsu. Pasalnya dia melihat ada sedikit perbedaan tanda tangan antara surat-surat sebelumnya dengan surat pencabutan kuasa. Namun kata dia, dugaan itu butuh pendalaman lagi. Apakah ada perbedaan karakter tanda tangan di surat ini dengan surat ini? Jawabannya ada. Ini tanda tangan Richard yang asli. Ini yang palsu karena tidak ada tarikan dalam tanda tangannya. Kita hanya menduga, kata Deolipa menunjukkan surat-surat tersebut di Depok Sabtu 13 Agustus 2022. Selain dugaan tanda tangan palsu, Deolipa juga beranggapan bahwa surat pencabutan kuasa itu dibuat karena Baradae berada di bawah tekanan. Dalam surat pencabutan kuasa, Baradae tidak mencantumkan tanggal dan jam di samping tanda tangan. Sedangkan di surat-surat sebelumnya, Eliezer selalu mencantumkan tanggal dan jam. Yang terakhir nggak ada tanggal sama jam. Yang diketik ini yang akan jadi barang bukti di pengadilan nanti, tutur Deolipa. Deolipa mengungkapkan dia dan mantan kliennya Baradae sempat membuat kesepakatan agar setiap surat dibubuhi tanggal dan jam di samping tanda tangan Baradae. Hal ini, kata Deolipa, untuk menjadi pembeda dan menandakan bahwa surat-surat itu ditulis secara terpaksa atau tidak. Tak heran dia menduga surat pencabutan kuasa yang tidak mencantumkan tanggal dan jam tersebut adalah kode bahwa Baradae dalam tekanan. Karena kita sepakat, pokoknya kalau ada tanggal dan tanda tangan itu Baradae dan tidak di bawah paksaan. Tapi kalau nggak ada tanggal, tulisan sama jam itu artinya terpaksa di bawah tekanan atau intervensi. Saya sudah kasih tahu ke dia, seloroh Deolipa. Lebih lanjut, Deolipa menduga Baradae bukan pihak yang menuliskan surat pencabutan kuasa tersebut. Richard kan di tahanan, dia nggak bisa ngetik. Kemudian dia nggak punya keahlian secara hukum, ahlinya tembak. Siapa yang nulis ini? Kita cari tahu, sebut Deolipa. Sebelumnya diberitakan, Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Andirian Jajadi mengatakan Barada Richard Eliezer atau Baradae mencabut kuasa Deoli Payumara dan Burhanuddin dari status pengacara. Iya betul, ujar Andi saat dimintai konfirmasi Kompas.com Jumat 12 Agustus 2022. Pencabutan kuasa itu diketahui berdasarkan surat pencabutan kuasa yang beredar di kalangan awak media. Surat ini sudah dikonfirmasi oleh Andi. Berdasarkan surat yang diketik komputer tersebut, Baradae menyatakan mencabut kuasa Deolipa dan Burhanuddin sebagai kuasa hukum per 10 Agustus 2022. Dengan ini saya selaku pemberi kuasa menyatakan mencabut kuasa tersebut terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani. Demikian salah satu pernyataan Baradae dalam surat tersebut. Audio Jungle. Audio Jungle.